Zuma. Halo, selamat siang. Selamat siang, brother. Sorry, tadi saya lupa. Saya salah hitung waktu. Saya ngitungnya di tempat kalian 16.30, berarti tempat saya 17.30. Salah rupanya. Oh, siap. Nggak apa-apa. Nggak masalah, Bang. Penting kita bisa diskusi ringan. Berbicara terkait dengan kebenaran dari sisi Kristen gitu ya. Salam kenal Bang Theo ya. Saya panggilnya Bang Theo ya. Iya, oke, nama sip. saya Theo. Oke, sip. Gimana? Sesuai topik atau ya. ada sama topiknya, sama temanya atau gimana? Kemarin Goldian ada konfirmasi soalnya. Siap. Jadi gini Bang, kami kan sadar betul bahwasanya agama Kristen ini menyebar ke seluruh dunia karena adanya amanat agung kan ya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Ya, jadi makhluk yang keluar dari kubur hari ketiga ini mengajak seluruh bangsa menjadi muridnya gitu kan ya. Termasuk kami umat Islam ini. Nah, oleh karena itulah sebagai saya mencari orang yang paham tentang Bible untuk menerangkan siapa dia yang menginginkan kami ini sebagai murid. Sejauh kami belajar, nabi-nabi yang datang di tengah Bani Israel itu termasuk Yesus anak Maria, itu mengaku dengan mulutnya kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Namun di sisi lain kok ada tiba-tiba makhluk keluar dari kubur meminta seluruh bangsa jadi murid. Nah, untuk itulah mungkin ya saya dapat berdiskusi dengan saudara Theo ini, memberikan informasi di mana anak bangsa khususnya kita yang ada di negara ini itu bisa tahu, oh ternyata yang keluar dari kubur ini adalah pencipta langit dan bumi atau siapa gitu kan ya. Mungkin hal inilah yang mendasari saya mencari teman-teman yang bisa menjelaskan itu. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi sebelum ke sana, mungkin saya sampaikan dulu hal-hal yang menjadi poin-poin ya obrolan kita ke depan. Karena kemarin Goldian nanya, main di PK aja lah Bang, supaya jangan di mute, jangan di kick. Ya langsung saya jawab, memang saya tidak menjamin, saya tidak nge-mute, saya tidak meng-kick. Tapi terus terang sebenarnya kalau ada pembicara bagus, saya justru orang yang tidak berharap saya nge-mute sama nge-kick. Ada beberapa teman yang mungkin saat ini hadir di bawah, yang beberapa kali naik kemarin nggak saya kick sampai selesai. Karena memang bagi saya begini Bang, kita ini ngobrol, kita beda iman udah pasti, kita head to head udah pasti. Apapun ceritanya, apapun yang Abang sampaikan, saya tidak akan percaya dengan iman Anda. Demikian juga kemungkinan kebalikannya. Nah, jadi di sini kita bukan, saya rasa saya tidak berharap lebih dalam artian saya menerangkan ini kalian percaya. Tetapi saya mengambil bagian dan tanggung jawab bahwa ketika orang bertanya tentang iman kami, maka saya menjelaskan. Itu landasan pertama. Kemudian yang kedua, sekali lagi saya berharap ini adalah obrolan yang santai saja mengalir, jangan tendensius, jangan agresif. Menginterupsi sebenarnya nggak masalah, tetapi kalau memotong berkali-kali, ini yang sering buat saya jadinya hilang moodnya. Nah, saya berharap Zuma tidak melakukan itu. Jadi apapun penjelasan saya, ya saya berharap didengarin dulu, karena kan ini kan judulnya kan bukan saya yang menawarkan Kristen kepada kalian, tetapi Zuma yang datang kemari menanyakan tentang iman kami, maka saya menjelaskan. Maka idealnya ketika saya menjelaskan, ya idealnya itu didengarin. Itu aja sih kalau gambaran dari saya. Nah, masuk kepada pertanyaan yang tadi yang sudah dibuka. Ya, cerita tentang Yesus ini kan benar. Dia diutus kepada umat yang hilang dari bangsa Israel. Tetapi cerita itu kan tidak putus. Bahkan di dalam penyampaian Yohanes Pembaptis dia berkata, lihatlah
Dia yang datang, penghapus dosa dunia. Nah, even Yohanes Pembaptis pada waktu itu langsung declare sebuah pernyataan bahwa kedatangan Yesus itu bukan cuma untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk satu dunia. Jadi itulah dasar pertama ya, mungkin yang barangkali untuk membuka. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi gini, kalau saya melihat di dalam Lukas ya tepatnya di Lukas 2. Lukas 2 di sana di data nomor 25 Bang. Coba Abang lihat di situ. Sebentar ya. Iya. Saya mau mencatat satu sebentar aja. Oke, sorry. Lukas berapa tadi? Lukas 2 ayat. Lukas 2 nomor 25. Lukas 2 ayat 25. Siap. Ya, silakan Bro. Lukas 2:25. Kenapa? Ya, di data ini Lukas menceritakan bahwasanya dia adalah orang yang benar dan soleh di Yerusalem. Jadi seorang yang bernama Simeon ini orang yang soleh, orang yang benar, lalu kemudian menantikan penghibur bagi Israel. Nah, yang ingin saya tahu dari Bang Theo, penghibur yang dimaksud di sini itu siapa, Bang? Oke. Mungkin saya bacain dulu ya. Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan. Jadi saya highlight di situ ya. Menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Sampai di situ ayatnya. Penghibur adalah Roh Kudus menurut Yesus sendiri. Tetapi di dalam kalimat ini disebut penghiburan. Jadi bagi saya sih itu dua kata yang berbeda. Penghiburan. Kalau tadi penghibur, apalagi roh penghibur itu mengacu kepada Roh Kudus. Itu yang kami tahu. Silakan Bro. Oke, berarti penghibur ini Roh Kudus, Bang ya? Penghiburan di situ, bukan penghibur. Iya, maksud saya penghiburan itu artinya orang-orang Yahudi ini akan dihibur dengan datangnya penghibur. Ya, mungkin diantaranya Roh Kudus kan gitu. Diantaranya adalah Roh Kudus. Kalau penghibur artinya kan merujuk ke Roh Kudus kan ya? Enggak, gini. Jadi bagi saya penghiburan itu beda artinya dengan penghibur. Ini penghibur di dalam kata umum bahasa Indonesia itu memiliki arti tersendiri. Penghibur di dalam Alkitab memiliki arti yang khusus. Itu dulu kalau untuk penghibur. Tetapi kan saya balik lagi, Lukas 2:25 ini penghiburan. Jadi saya jelasin sedikit lah, biar enak. Penghiburan maksudnya itu tidak mengacu kepada sosok. Sepengetahuan saya seperti itu. Tetapi penghiburan artinya sebuah obat bagi duka cita yang mereka alami selama ini, bagi penderitaan yang mereka alami selama ini. Penghiburan ini sendiri bisa macam-macam, Jadi sekali lagi, penghiburan di sini menurut saya pribadi itu nggak sama dengan penghibur. Itu maksud saya. Silakan, Bro. Ya, narasi yang ada di data ini menantikan penghiburan. Maksudnya, apakah data ini merujuk kepada oknum yang akan datang sebagai penghibur? Atau memang ada ajaran yang sudah ada pada saat itu, yang mana ajaran inilah yang kemudian yang harus dijadikan sebagai penghibur ketika kemudian bangsa Israel mengalami keterpurukan, tekanan, atau dalam keadaan dijajah, mereka butuh penghiburan. Narasi ini kemudian memantik keingintahuan saya, menantikan penghiburan. Apa yang ditunggu di situ, yang dinantikan di situ, apa oknumkah atau penghiburan seperti apa yang kemudian dinantikan oleh saudara Simeon ini terkait dengan penghiburan yang secara mutlak menyeluruh bagi Israel, artinya bagi Yerusalem. Baik. Kalau di situ sebenarnya ada ya, kalau kita maju satu ayat di ayat 26. Jadi maksudnya saya tidak memilih menjelaskan menurut persepsi atau interpretasi saya, tapi ketika tadi saya lihat
apa yang dimaksud tentang penghiburan di sana? Sepertinya ayat 26 adalah kuncinya, bro. Dikatakan di sana, dan kepada siapa? Simeon tentunya, telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ya, jadi dalam pemahaman saya, kalaupun mungkin ada lebih dari satu, tapi salah satunya ini Mesias. Silakan. Nah, itulah yang saya maksud tadi. Berarti dia sifatnya ada oknum di situ yang ditunggu. Nah, menurut saudara, Mesias sebagai pembawa sesuatu yang sifatnya menghibur kepada Israel itu, oknumnya siapa di situ, Bang? Mesias yang ditunggu-tunggu untuk bagi Israel itu siapa yang dimaksud? Saya bagi dua secara sederhana saja. Bagi Israel, bagi orang Israel, Mesias yang mereka harapkan itu bukan Tuhan. Setahu saya begitu. Tetapi seorang manusia yang mirip seperti Daud, sepertinya. Kalau ini interpretasi ya, dugaan saya. Tapi pokoknya bukan Tuhan. Seseorang berasal dari kalangan mereka, seperti janji Musa di dalam Ulangan 18 ayat 18, bukan Tuhan. Itu kalau untuk kalangan Yahudi atau bangsa Israel. Tetapi di dalam perspektif dan pengetahuan perjanjian baru atau iman Kristen, ternyata yang datang itu bukan cuma sekedar manusia biasa, tetapi ilahi yang menjadi manusia. Secara sederhananya seperti itu. Silakan. Bukan Tuhan, tapi kan meskipun tidak dijelaskan, ini menurut pandangan saya, Bang, meskipun tidak dijelaskan bahwa bukan Tuhan, tetapi dengan menanti Mesias, Mesias bagi Yahudi kan memang bukan Tuhan. Mesias bagi Yahudi adalah orang yang diurapi. Nah, ada ndak indikasi bahwa yang dimaksud di data Lukas ini adalah Yesus? Oke, oh yang dimaksud oleh Lukas ya? Iya. Kalau yang gimana ya cara menjawabnya itu ya? Maksudnya begini, kalau itu pertanyaannya, kalau mau saya jawab secara sederhana bisa. Siapakah Mesias yang dimaksud di sana? Jelas jawabannya Yesus. Dari mana data atau dasar alasannya? Dari mana dasar alasannya ya? Keseluruhan kitab Lukas mencatat bahwa Mesias yang dimaksud itu adalah Yesus. Dialah tokoh utamanya. Gitu. Oke, berarti saya dapat kesimpulan ilmu ini dari Bang Theo, bahwa ternyata memang yang ditunggu oleh Simeon, orang benar, orang soleh ini adalah Yesus sebagai penghibur lah ceritanya kan ya. Karena dia yang mengadakan penghiburan kepada Bani Israel sekian abad, kemudian kepada mereka belum datang penolong atau Mesias kepada mereka. Nah, itu saya kunci, Bang, bahwa Mesias yang penghibur yang dimaksud di sini adalah Yesus. Kemudian di dalam Yohanes 16 nomor 7, di situ Yesus mengatakan, "Aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur lain itu tidak akan datang." Nah, yang dimaksud penghibur lain di sana itu siapa, Abang? Yang di awal saya tadi jelaskan, Roh Kudus. Oke, Roh Kudus ya. Apakah itu Yesus? Bukan. Baik. Yang datang kepada Paulus siapa, Bang? Yesus. Sementara yang datang, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur lain itu tidak datang. By text Yesus. Terus untuk yang datang kepada Paulus. By text ya. Oke. Nah, artinya bahwa ketika Yesus mengatakan aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur lain itu tidak akan datang. Nah, harusnya ketika ada yang datang kepada Paulus, bukankah sejatinya dia mengaku bahwa akulah penghibur lain, yaitu Roh Kudus? Kenapa mesti mengatakan akulah Yesus? Bukankah Yesus itu pergi dan yang datang setelah dia adalah penghibur lain, kan gitu, Bang? Nangkap. Saya jawab langsung. Oke. Karena kemungkinan itu ada misi khusus. Kemungkinan itu ada misi khusus, yaitu menjadikan Paulus sebagai rasulnya yang kemudian. Kemungkinan. Sekali lagi interpretasi ya. Karena kan dari bacaan kami memahami, kami menginterpretasikan.
Gitu. Kenapa bukan Roh Kudus? Kenapa Yesus? Karena di situ ada misi khusus, mengangkat Paulus menjadi rasulnya. Dan itu nanti terbukti di Kisah Para Rasul 9 yang bisa kita baca. Gitu, silakan. Oke, baik. Nah, jadi itemnya sudah nampak jelas nih, bahwasanya penghibur yang datang ini bukan Yesus tetapi Roh Kudus. Tapi di situ Paulus justru mengaku yang datang padanya adalah Yesus. Oke. Nah, Yesus pernah berpesan, Bang, kepada murid-muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada murid memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Jangan kamu percaya mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ada indikasi kuat ketika Yesus berpesan kepada muridnya, penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Apakah ini tidak menggenapi yang datang kepada Paulus ini adalah, mohon maaf, adalah penyesat itu karena datang memakai nama Yesus dan tidak ada alasan yang bisa dibenarkan berdasarkan dalil yang tadi maksud saya di Lukas 2 ini yang menceritakan bahwasanya yang datang itu adalah Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus itu." Oke, baik. Itu mengacu ke Matius 24 bukan? Ayat 4 dan 5. Iya, betul, betul. Ketika murid dan Yesus di Bukit Saidon. So far sepengetahuan kami bukan Paulus yang dimaksud. Untuk Matius 24 ayat 4 dan 5. Saya bacain aja. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Kajian sederhana aja, Paulus tidak pernah datang atau membangun jemaat atas namanya. Even Kristen sendiri artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Jadi secara parameter sederhana saja sepertinya itu sudah nggak bisa dibangun, nggak dapat. Itu sih secara sederhana ya. Tapi kalau abang merasa ada temuan yang lebih jauh, silakan kita bahas. Silakan. Oke, sebenarnya saya kalau saya sebagai seorang Muslim ya, pemerhati ajaran Kristen, di situ saya sudah mendapatkan poin. Yesus berpesan yang datang setelah dia bukan dia. Yang datang adalah penyesat memakai nama dia. Kemudian kalau saya melihat di dalam Lukas 21 nomor 8, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, Akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya." Di data 12-nya di situ mengantarkan pemahaman saya bahwa itu adalah Paulus. Kenapa? Data 12-nya, namun sebelum itu terjadi, kamu terlebih dahulu disesat, ditangkap, dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadah, dipenjara dan seterusnya. Nah, murid-murid Yesus mengalami kasus ini dan pelakunya adalah Paulus. Setelah itu kemudian menuju ke Damsyik, betul, dia mengaku bertemu dengan Kristus di sana. Nah, kalau yang di Matius 24 tadi, di data nomor 23, 24 dan 25, 26. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu atau Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu Mesias di padang gurun, Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, Paulus ketika menuju ke Damsyik ini, dia mengaku bertemu dengan Kristus di sana. Dan ketika dia di dalam bilik, yaitu dalam penjara, dia juga mengaku bertemu Yesus di situ. Ketika Paulus ini kembali kepada murid-murid, aku bertemu dengan guru kalian di padang gurun. Berdasarkan pesan tadi, murid-murid pasti tidak mau percaya. Karena pesan gurunya, jangan kamu percaya. Ya, kembali kepada penjelasan saya di awal, Yesus mengatakan yang datang setelah dia adalah penghibur lain. Ada yang datang selain penghibur lain ini, yaitu penyesat.
memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Nah, tadi abang ini mengatakan Kristen itu pengikut Paulus, pengikut Kristus dan bukan pengikut Paulus. Tapi bukankah di Antioquia yang pertama kali disebut Kristen itu murid-murid Paulus, pengikut Paulus? Oke. Udah ya. Silakan. Kalau udah tolong bilang silakan. Jadi saya tahu di mana. Iya, silakan Bang. stopnya. Baik. Jadi kita kembali ke Matius 24 ayat 4. Artinya kita harus bermain di dasar kunci narasinya dulu biar settle. Saya akan setuju sepanjang kata kuncinya masuk. Kata kuncinya apa? Matius 24 ayat 4. Ayat 5 lebih tepat. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Oke, Zuma bertanya, kami menjelaskan. Tapi ada muatan di sini yang dipertanyakan, kan begitu kan, tentang Paulus. Nah, atas dasar itu saya bertanya kembali, itu maksud saya. Yesus berkata banyak orang, berarti lebih dari satu. Itu ya, kata kunci pertama di ayat 5. Kata kunci kedua, dengan memakai namaku, very special, spesifik. Berarti bukan datang atas nama Petrus, Paulus, dan lain-lain. Tolong koreksi saya kalau salah. Dengan namaku, bahkan lebih lancang lagi berkata akulah Mesias. Siapa tahu saya kurang memahami Alkitab. Apakah Paulus pernah terdeteksi berkata akulah Yesus atau akulah Mesias? Siapa tahu saya pernah silap membaca Alkitab. Silakan, bro. Baik. Gini Bang. Sejarah menorehkan bahwasanya Lukas ini secara histori dan tradisi Kristen itu adalah asisten Paulus, kan gitu ya. Nah, kalau abang lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22, maafkan saya kalau saya keliru ya. Di situ coba abang ini buka. Di sana itu tidak ada kata Yesus di situ. Kata Yesus itu sisipan Lembaga Bible Indonesia. Dengan kata lain, yang dimaksud Lukas di sana sebagai Kristus itu adalah Paulus. Kemudian yang kedua, di surat daripada Paulus di 1 Korintus 11 nomor 1 juga, di situ terjemahan sesuai dengan original teksnya yang ada ya di Alkitab Sabda. Itu dikatakan, jadilah teladanku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Itu surat Paulus. Tapi lagi-lagi Lembaga Bible Indonesia mencoba untuk merubah narasi itu. Seakan-akan Yesus di situ, Paulus di situ meneladani Kristus. Padahal jadilah teladanku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Jadi Lukas mengatakan Paulus adalah Kristus. Dan Paulus sendiri mengaku dirinya adalah Kristus. Bahkan ada yang lebih hebat lagi Bang. Di dalam 1 Korintus 12 nomor 27, ternyata Kristen-Kristen ini juga adalah Kristus. Jadi kena terhadap dalil nasihat Yesus kepada murid yang ada di Bukit Zaitun. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian di sini adalah orang Yahudi. Sebab banyak penyesat datang memakai namaku. Orang Kristen kemana-mana kan pakai nama Yesus. Menjajakan ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi, masuk ke gereja, murtad, dibaptis. Kan nama Yesus yang mereka jual. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka ini berarti banyak orang menyesatkan orang lain, kan gitu. Memakai nama Yesus Kristus. Jadi 3 poin ini kena. Pertama, Yesus mengatakan agar kamu jangan disesatkan. Banyak orang datang kepada kamu. Nah, yang datang kepada murid Yesus itu kan Paulus in the gang. Itu satu. Yang kedua, memakai namaku. Paulus dan timnya ketika datang memakai nama Yesus, bertemu dengan Yesus, bla bla bla. Kemudian ketika saudara saya ini mentafsirkan bahwa oh bukan, Paulus harus mengaku Kristus. Yes, Lukas 22, Lukas 9 nomor 22, di situ Lukas mengatakan Paulus itu adalah Kristus. Kemudian Paulus sendiri 1 Korintus 11 nomor 1 juga mengaku Kristus. Bahkan Paulus melantik murid-muridnya, pengikutnya maksud saya. 1 Korintus 12 nomor 27, orang Kristen juga ini adalah Kristus itu sendiri. Semua kena. Nah sekarang kalau misalnya kita bungkus ini dan kita buang, Bang Suma keliru, Bang Suma salah. Anda telah melakukan penyesatan terhadap data di Bible. Oke, kalau begitu
Siapa yang datang kepada murid Yesus? Banyak orang yang memakai nama Yesus dan mereka menyesatkan banyak orang. Ini harus tergenapi, kalau tidak berarti Yesus pembohong. Dan kalau tergenapi, harus ada kelompok di atas muka bumi ini yang mengatasnamakan diri mereka adalah pengikut Kristus. Memakai nama Yesus Kristus, pengikut Kristus. Jangan pula dia mengaku Kristus, tetapi minimal mereka mengaku pengikut Kristus, tapi di luar Bani Israel. Silakan Bang, silakan. Baik, sorry saya modelnya orangnya lambat, jadi satu tahap. Saya masih kembali kepada pertanyaan saya di awal, apakah Paulus pernah mengakui secara langsung, definitely, bahwa dia datang mengaku sebagai Yesus, bernama Yesus, akulah Yesus. Dan yang kedua, yang lebih lancang lagi, dia mengaku dia sebagai Mesias. Tolong dipisahkan dengan kajian teks manuskrip. Tadi kan ada disangkutkan ke sana bahwa dalam, sorry saya tadi lupa, 1 Korintus 12 ayat 27 kalau saya nggak salah, yang dimana di situ terjemahannya bukan Yesus tetapi Paulus, kalau saya nggak salah tadi catat ya. Itu kan sudah kajian tekstual, kajian manuskrip. Artinya begini, kami percaya Alkitab yang diterjemahkan ini adalah kebenaran atau tepat sesuai dengan manuskripnya. Jadi atas dasar itu maka kami tidak pernah merasa dan menganggap ada yang berbeda dari terjemahan yang kami punya di sini. Sehingga atas dasar itu apa yang tertulis itu yang kami jadikan sebagai dalil atau data. Nah, kalau paham maksud saya, atas dasar itu saya berpikir dan saya bernarasi bahwa sekali lagi di mana apakah ada secara eksplisit Paulus mengaku akulah Yesus. Dalam lebih lanjutnya bahkan mengaku akulah Mesias. Boleh nggak itu dulu yes or no-nya? Maksudnya saya coba stuck di situ dulu, bro. Silakan. 1 Korintus 11 nomor 1 itu tadi Bang. Namun sebelum Abang lihat, saya harus mengatakan begini, bahwasanya ketika kita bernarasi tentang sebuah keyakinan, maka sentralisasi daripada keyakinan kita ini adalah sumber primernya, bukan terjemahannya. Tetapi bagaimana kita mengetahui bahwasanya awal dari pernyataan dari penerjemah itu berasal dari sebuah kata atau kalimat yang mana menjadi sumber penerjemah. Tapi nyatanya, sekali lagi saya katakan, di dalam Lukas 9 nomor 22 di situ tidak ada nama Yesus. Artinya original teksnya tidak menyajikan bahwa Kristus yang dimaksud di situ Yesus. Kan itu sederhananya Bang. Tapi ketika masuk ke Indonesia dengan misi tertentu yang tadinya tidak nama Yesus dijadikan nama Yesus, sehingga interpretasi daripada orang-orang Indonesia memahami itu ya yang dimaksud Kristus di situ Yesus. Bukankah itu adalah sebuah masalah besar? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 itu pun itu tidak ada meneladani, kata meneladani itu nggak ada. Di situ jelas dikatakan, jadilah teladanku sebagaimana aku juga Kristus. Kalaupun itu dinafikan, tidak dianggap, oke. Lalu kenapa dalam 1 Korintus 12 nomor 27 Kristen-Kristen ini juga disebut sebagai Kristus? Semua kena pada sasaran di mana Yesusnya sendiri mengatakan kewaspadaan itu agar mereka waspada, agar mereka kemudian was-was, berhati-hati kepada penyesat yang datang memakai nama Dia dan berkata akulah Kristus. Semua kena. Paulus mengaku Kristus kena, membawa nama Kristus kena. Ketika di padang gurun mengaku Kristus juga kena. Di dalam bilik penjara mengaku bertemu Yesus sampai dia menulis Bible-nya juga kena. Jadi sulit bagi saya sebagai seorang Muslim untuk kemudian menjadi murid dari saya mengatakan Tuhan keluar dari kubur juga enggak kena. Satu-satunya adalah makhluk yang keluar dari kubur. Sulit bagi kami Muslim untuk menerima sebagai muridnya. Seperti itu Bang.
Baik. Jadi untuk masalah dugaan, bukan dugaan, sorry. Saya lebih setuju, lebih melihat kata tepatnya itu tuduhan bahwa ada perubahan teks dalam terjemahan. Kami tidak sepakat dengan itu sama sekali total. Jadi kalau arahnya ke sana bahwa di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dan 1 Korintus 12 ayat 27 ada perubahan, sengaja penggeseran kata, terjemahan kata di bahasa Indonesia, itu ranahnya berarti bukan di sini, bro. Bukan ranahnya, tapi di kajian tekstual atau di kajian manuskrip. Karena ya, sekali lagi seperti saya katakan, kami Kristen di Indonesia percaya betul dengan Alkitab yang kami pegang. Jadi kalau isunya begini, kalau isunya jadinya belok ke terjemahan kata yang ada dalam Alkitab kali itu sudah tidak sepenuhnya sama. Nah, itu bukan di sini berarti ranahnya. Dan karena apa? Saya juga tidak bisa mengomentari itu. Nah, yang bisa saya komentari ketika kita jadikan Alkitab berbahasa Indonesia ini sebagai data atau dalil. Itu baru bisa saya komentari. Karena kami pun beriman dan berpengetahuan lewat Alkitab yang berbahasa Indonesia ini. Itu satu. Yang kedua, menanggapi 1 Korintus 11 ayat 1 dan 1 Korintus 12 ayat 27 saya tidak sepakat. Karena saya di 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus tidak pernah mengaku sebagai Kristus, malah sebagai pengikut Kristus. Itu tertulis secara redaksi di terjemahan Indonesia. Demikian juga di 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan di sana, sebentar, 1 Korintus 12 ayat 27. Tidak pernah, tadi karena saya mendengar, kamu semua adalah Kristus. No. Di terjemahannya, redaksinya kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan ini relate memang dengan seluruh pengajaran Yesus. Jadi kami sendiri tidak memaknai atau mengambil makna sempit dari satu ayat saja yang ada di Alkitab. Tetapi dari seluruh perjanjian baru itu semua menjadi satu pesan utuh. Gitu. Jadi balik lagi 1 Korintus 12 ayat 27 tertera di sana kamu semua adalah tubuh Kristus. Itu relate dengan pengajaran Yesus. Dan tidak ada di situ dikatakan kamu semua adalah Kristus. Jadi sekali lagi, kalau kajiannya adalah kajian tekstual atau manuskrip, saya langsung declare, saya langsung ngomong, berarti di kita nggak tepat karena saya nggak bisa mengomentari. Itu ranahnya di manuskrip. Tapi kalau kita menjadikan Alkitab ini yang kita bahas sebagai data atau dalil, nah saya masih bisa menjelaskan atau menjawab. Gitu bro, silakan. Iya, baik. Jadi sekali lagi ketika abang ini bernarasi seperti itu saya hargai ya. Akan tetapi bukankah media hari ini menyediakan kemudian alat untuk kita belajar lebih jauh, tidak terkungkung mulu-mulu diterjemah. Karena perintah di dalam dalil Bible juga mengasihi Tuhan itu kudu wajib dengan akal. Artinya kita diberi ruang untuk belajar. Nah kalau kita nggak sanggup menerawang sampai kepada manuskrip, minimal kita bisa melihat di Alkitab Sabda. Oh toh ternyata di sana memang betul tidak ada kata Yesus itu kan gitu. Nah lalu kemudian ketika saya mengatakan bahwasanya Paulus menyatakan bahwa Kristen pengikutnya ini adalah Kristus. Karena gini, Yesus itu disebut sebagai anak Tuhan. Galatia 3 nomor 26 juga Kristen juga disebut sebagai anak Tuhan. Bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Lalu Galatia 3 nomor 27 Kristen ini memiliki sifat-sifat Kristus. Dan setahu saya seorang anggota polisi pasti adalah polisi. Di situ dikatakan engkau adalah anggota Kristus. Berarti saudara-saudara saya dengan sadar mereka ini adalah anggota Kristus. Levelnya naik, bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan, kan begitu. Dan itu disadari, Kristen rangkul konsep itu. Bahwa memang kami bukan lagi hamba Tuhan, kami adalah anak Tuhan. Dengan demikian berarti kan mengaku Kristus kan gitu. Meskipun Kristus itu memang tidak layak untuk dinobatkan kepada saudara Kristen, karena Kristus itu kan gelar kepada orang yang diurapi Tuhan bagi kalangan Bani Israel. Nah kembali kepada Lukas ya, Kisah Para Rasul 9 nomor 22 di situ kan jelas tidak ada nama Yesus di situ, tapi di terjemahan ini disisipkan dan itu bisa dilihat bukan di manuskrip.
Bisa dilihat kemudian di Alkitab Sabda. Terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan Sliber dan seterusnya. Itu nampak jelas dalam original teksnya tidak ada kata Yesus di situ. Ya kecuali kalau saudara tidak mau tahu yang penting Yesus adalah Kristus, ya itu bukan ranah saya. Saya kan statusnya cuma bertanya aja. Bahwa ketika amanat agung itu datang untuk kami menjadi murid Kristus yang keluar dari kubur ini, ya kami perlu bertanya sebelum kami keluar dari agama kami ini, kan gitu. Dan ternyata Yesus mengatakan kepada muridnya, waspada kepada penyesat yang datang kepadaku, pada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang keliling membawa nama Yesus Kristus itu Kristen. Dan kalau ternyata bukan Kristen yang dimaksud, lalu orang banyak yang memakai nama Yesus sebagai penyesat itu mana? Yang datang kepada murid Yesus pada kali itu. Sedangkan kelompok di luar Yahudi yang berinteraksi langsung dengan Yahudi itu adalah orang-orang Kristen. Cikal bakal yang menjadi Kristen nantinya itulah yang datang kepada murid-murid Yesus. Nah, apakah Kristen memakai nama Yesus? Ya. Mengatakan Yesus itu Kristus? Ya. Bagaimana dengan konsep menyesatkan banyak orang? Nah, tanya kepada saudara Kristen. Apakah Kristus itu Tuhan bagi Bani Israel? Apakah Kristus menurut Kristus itu adalah Tuhan bagi Kristus itu sendiri? Lalu kita mengambil kesimpulan, Kristen kok menuhankan Kristus? Sementara sekian banyak gelar daripada sembahan orang Yahudi tidak ada yang bergelar Kristus. Yesus pun sibuk mengajarkan orang-orang Yahudi menyembah kepada Tuhannya, yaitu Elohim. Tapi giliran Kristen ketika ada pengajaran yang dibawa oleh Paulus dan temannya, ya Kristen seketika menyembah kepada Kristus ini. Begitu bang. Karena selain abang kami pun adalah sasaran tembak daripada misi kekristenan. Abang sudah masuk, kami belum. Orang tua abang tadinya yang masuk, kami belum. Nah, kami mempertahankan diri dengan pola dasar kerangka berpikir itu tadi. Siapa dia yang keluar dari kubur ini? Kalau Yesus sendiri mengatakan, aku pergi, dan yang datang adalah oknum lain. Seperti itu bang, silakan. Oke, baik. Sepertinya ini kan subtopiknya kan ada beberapa cabang sekaligus. Bagi saya terlalu melebar. Bukan tidak bisa dibahas, bisa. Tetapi saya lebih berharap kita mainnya di satu-satu. Satu tahap, selesai lanjut ke tahap berikutnya. Kalau sesuai judul kan yang diajukan Goldian kemarin, makhluk yang keluar dari kubur setelah 3 hari. Tetapi di start pembuka narasi Zuma menyenggol tentang Paulus. Saya rasakan ini kan secara temanya berarti nggak relate, tapi nggak masalah gitu ya. Nah, maksud saya begini, di awal itu kan tentang Paulus, kita selesaikan dulu Paulus kalau saran saya. Jadi saya balik lagi ke Paulus, kembali kepada tadi, di mana Paulus memenuhi Matius 24 ayat 4 dan 5, bahwa penyesat itu mengaku dia adalah Yesus, mengaku dia adalah aku, itu kata Yesus. Kemudian mengaku dia sebagai Mesias, akulah Mesias. Secara teks di bahasa Indonesia kami tidak pernah menemukan. Tadi saya sudah coba tanyakan ke Zuma, adakah di dalam teks bahasa Indonesianya yang eksplisit seperti itu? Sepertinya belum dijawab secara tuntas, sepertinya gitu ya. Tetapi arahan yang diberikan bahwa teks Indonesia ini berpotensi disalah terjemahkan. Nah, kalau itu tadi pun sudah saya jawab bahwa kalau ranahnya kajian tekstual atau terjemahan manuskrip, saya nggak bisa berkomentar. Itu ranahnya bukan di sini. Jadi saya hanya bisa menjawab based on berdasarkan literasi dalil yang kami punya, yaitu Alkitab berbahasa Indonesia. Jadi saya anggap saja begini, saya anggap saja ya biar nggak panjang, kecuali nanti Zuma ada bantahan. Paulus menurut Matius 24 ayat 4 dan 5 gugur, batal sebagai Mesias palsu, penyesat. Why? Tidak ada pengakuan secara eksplisit. Paulus mengaku akulah Yesus, bahkan lebih lancang akulah Mesias, lewat yang tertulis di Alkitab berbahasa Indonesia. Sekali lagi mohon izin, kalau kajiannya
tekstual atau manuskrip, ranahnya bukan di sini dan saya tidak bisa berkomentar. Bagian yang itu clear nggak supaya kita bisa lanjut ke subtopik yang tadi? Karena saya lihat ada beberapa cabang soalnya, jadi biar enak gitu ngebahasnya. Silakan bro. Oke, jadi gini bang. Sebenarnya ini satu tema. Kenapa saya katakan satu tema? Ketika yang datang ternyata bukan Yesus, tetapi Roh Kudus, maka yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Yang datang ke Ananias bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Yang datang di Pulau Patmos juga bukan Yesus. Kalau menurut Yesus itu valid. Yang datang bukan dia, tapi roh kebenaran. Nah sekarang Anda mengatakan yang datang kepada Paulus adalah Paulus. Berarti indikasinya Yesus adalah si palsu yang datang, kan gitu. Karena menurut Yesus bukan aku yang datang. Kalaupun aku yang datang, aku disertai dengan tanda-tanda. Apa tanda-tanda itu? Seluruh manusia akan melihat aku di awan, di langit. Bulan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kalau aku. Tapi kalau bukan aku, hanya memakai namaku dan berkata akulah Mesias, jangan kau percaya. Karena kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai. Karena murid bertanya, guru apa tanda kedatanganmu? Kan sudah jelas tuh, Matius 24 nomor 3. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku bla 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 bla. Disebutkan di data nomor 27, 28, 29 dengan nomor 30, tanda kedatanganku yang tadi. Matahari tak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti Kristus yang datang kepada orang-orang yang tadinya dikatakan notabene awal-awal Kristen mula-mula, asli atau palsu? Karena ada indikasi ajaran Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada si palsu. Si palsu memakai namaku, berkata akulah Mesias. Kalau yang asli, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang. Apakah itu sudah terjadi? Kan belum. Berarti yang datang, yang keluar dari kubur, yang datang kepada Ananias, tak ada tanda-tanda itu. Berarti apa? Kan palsu bang. Menurut data, bukan tuduhan. Menurut data, menurut pengakuan Yesus. Makanya saya di awal tadi mengatakan, apakah penghiburan atau penghibur di data nomor 27-nya ini, itu merujuk kepada Mesias Yesus. Anda katakan Yesus. Berarti penghibur lain bukan Yesus tapi Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus Yesus katanya. Nah, sudah kena di situ. Jadi saudara kemudian mengatakan, ya kalau berbicara mengenai original teks manuskrip bukan ranahnya di sini. Saudaraku, apakah iya ketika sebuah data tidak sesuai dengan aslinya, kita masih mau pegang terjemahan? Sementara aslinya tidak mengatakan seperti itu. Aslinya tidak ada kata Yesus, di terjemahannya ada kata Yesus. Mana yang benar? Yang asli atau terjemah? Di asli tak ada Yesus, di terjemah ada Yesus. 1 Korintus 11 nomor 1, di situ tidak ada mengatakan aku meneladani Kristus, tetapi aku Kristus. Kata meneladani itu nggak ada. Nah sekarang permasalahannya, Anda tidak mau terima karena itu tidak ada di kitab Indonesia. Oh, yang mana sih yang benar? Original teksnya atau terjemahannya? Atau jangan-jangan alasan yang saudara saya bangun ini adalah efek dari percaya kepada si penyesat tadi. Maaf nih, maaf. Saya bertanya, apakah cara Anda berdiskusi dan mengulas dan mematahkan argumentasi saya ini, itu adalah akibat daripada Anda percaya kepada si palsu yang datang memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang, dan salah satu orang yang disesatkan itu, mohon maaf, mungkin saudara. Karena Anda lebih percaya kepada terjemah daripada ori. Maaf nih, saya berbicara seperti itu karena ini alur daripada diskusi kita. Silakan. Oke, khusus mengenai yang terakhir, saya jawab langsung. Hapuskan Paulus dari Alkitab kami tetap menjadi orang yang percaya kepada Yesus. As simple as that, sesederhana itu. Oke, baik, baik. Oke, sekarang tolong tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus kalau dia diutus kepada non-Israel. Oke, baik. Jadi sekali lagi ya supaya kita bertahap karena gini bro, di bawah kita ini kan ada penonton-penonton juga, baik Kristen maupun Islam. Jadi supaya mereka juga bisa mengikuti
per subtopik dan kesimpulan dari setiap subtopik. Jadi di kita rapi, di bawah juga rapi. Berarti poin pertama tadi Paulus penyesat, mengaku Yesus, mengaku Mesias sudah gugur ya, karena di bahasa Indonesianya tidak dapat ditunjukkan. Yang kedua, saya masuk nih isu yang saya bahas. Kalau saya ada yang kelewatan mohon dikoreksi ya, mohon diingatkan. Kalau saya ada yang kelewatan, karena saya harus nyatat isunya satu. Jadi saya membahasnya based on isu yang muncul. Saya mainnya dari situ. Tadi ada beberapa isu, tetapi yang akhirnya yang saya catat jadinya yang terakhir barusan diucapkan. Tanda kedatangan Yesus versus Yesus ketemu Paulus di Kisah Para Rasul 9. Kalau saya nggak salah, isunya itu. Bahwa dibenturkan tanda kedatangan Yesus, matahari akan menjadi gelap, bulan menjadi darah, dan lain-lain. Itu dibenturkan dengan perjumpaan Yesus menemui Paulus di Kisah Para Rasul 9. Kalau saya nggak salah ya, itu nggak dapat. Kenapa? Karena Yesus menemui Paulus di Kisah Para Rasul 9 bukan dalam status kedatangan atau the second coming, kedatangan yang kedua, bukan. Kita harus clear di sana bahwa yang disaksikan dialami oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 adalah diawali dengan kalimat ayat 3. Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, lalu terdengar suara. Jadi itu kejadiannya, cahaya dan suara. Bukan sosok Yesus yang biasa ketemu dengan murid-muridnya, berjalan dengan murid-muridnya secara personal, langsung head to head, mata dengan mata, muka dengan muka. Bukan. Setidaknya kami disiplin taat kepada yang tertulis. Interpretasi di luar yang tertulis silahkan, tapi mohon maaf bukan urusan kami, gitu ya. Kalau kami taat kepada yang tertulis. Jadi atas dasar itu Kisah Para Rasul 9 itu bukan the second coming, bukan. Nggak bisa dihubungkan dengan tanda kedatangan Yesus yang kedua. Silakan bro. Oke, baik. Di dalam satu raja-raja ya, ini sebagai ilmu aja. Satu raja-raja 19:15, area Damsyik itu disebut sebagai padang gurun. Yesus berkata ketika ada orang mengatakan bertemu Mesias di padang gurun, Paulus itu mengaku bertemu Yesus di padang gurun menuju ke Damsyik. Yesus berkata atau orang itu mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik. Bilik dalam bahasa Yunani itu kan skubalon. Nah, di situ artinya bahwa Yesusnya mengatakan orang ini di dalam bilik rahasia. Berarti rahasia artinya cuma dia yang ada dalam bilik itu. Kalau saya mengartikan itu sel atau penjara. Mengaku bertemu dengan Kristus di sana. Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Kristus. Jadi di situ dia sudah memberikan suatu ruang untuk bagi kami ya, agar mengetahui bahwasanya ya Yesus yang datang kepada Paulus ini bukan anak Maria. Karena anak Maria itu adalah manusia. Sedangkan Paulus mengaku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 dikatakan malaikat Yesus yang kau lihat terangkat ke langit itu akan datang sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Berarti dia datang dengan wujud aslinya. Dan lagi-lagi Yesus mengatakan tanda kedatanganku adalah aku datang sebagai anak manusia, berdaging dong. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak berdaging, berupa cahaya. Dan Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Kalau Yesus yang datang berupa anak manusia, yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Apakah iblis itu berupa manusia? Bukan. Manusia berupa roh. Yes, iblis berupa roh. Ya. Yang datang kepada Paulus hanya cahaya dan juga suara. Itu satu. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya tidak ada poin yang harus saya selesaikan di situ. Ada bang. Saya kan tadi di awal bertanya mana yang betul, terjemahan atau original teksnya. Kan itu poinnya. Yang betul yang mana? Original teksnya atau terjemahan? Contoh aja dulu.
Coba Anda lihat kalau Anda ada HP di situ di Alkitab Sabda. Alkitab Sabda, kemudian paralel Kisah Para Rasul 9:22. Di situ kita tidak akan temukan kata Yesusnya dalam bahasa Yunani. Tidak ada kata Yesus. Berarti itu murni sisipan di dalam terjemah Indonesia. Sekarang pertanyaannya, ketika saudara mengatakan, kami nggak peduli, kita tidak berurusan dengan itu. Yang kami tahu di dalam kitab yang kami gunakan bahasa Indonesia, ya begitu adanya. Sekarang muncul pertanyaan, bagi orang yang cinta terhadap ilmu, mana yang betul? Terjemahan atau original teksnya, kan gitu. Yang mana yang mendekati kebenaran? Yang mana yang harus dijadikan sebagai rujukan? Terjemahan atau original teksnya? Itu masalah besar. Kalau Anda mengatakan itu bukan masalah, bagi kami itu masalah besar. Karena tidak sesuai dengan asli yang tertulis. Tapi ada penambahan yang tidak sesuai dengan yang tertulis. Bisa jadi 50 tahun ke depan ada lagi penambahan. Karena ternyata tidak berpacu kepada ori. Itu saudaraku. Jadi itu satu masalah yang harus dituntaskan. Kalau kita ingin menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut dia yang keluar dari kubur pada hari ketiga ini, ya kita harus menyiapkan senjata-senjata kita untuk menangkis semua serangan yang datang. Katalah kepada penyesat, penyesatnya datang memakai nama siapa? Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Kata Yesusnya waspada kepada siapa? Kepada Yesus. Kan itu poinnya. Banyak orang akan disesatkan. Mana banyak orang itu? Ya untuk sementara ini kan tidak ada kandidat lain, ya Kristen. Karena Yahudi, Kristen beda. Dua kelompok yang berbeda. Yahudinya mendapatkan pesan agar jangan percaya kepada kelompok yang datang kepada mereka. Yang datang kepada mereka kan Kristen. Seperti itu abang, silakan. Baik. Saya sekali lagi ini ya, bersandar karena dalam pemahaman saya tadi itu cukup melebar walaupun mungkin dianggap berkaitan, it's okay sih. Cuman saya tetap menanggapin itu tetap berpatokan kepada Kisah Para Rasul 9 ayat 4 bahwa ayat 5 tapi saya bacakan dari ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi di sini Yesus mengakui langsung, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Cuma kan kita kan berbeda di sini. Kalian menganggap itu bukan Yesus, itu kesaksian Paulus. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang dengar seperti itu. Siapa yang bisa memastikan, siapa yang bisa membuktikan? Kalau arahnya ke sana, saya pribadi no comment, nggak ada komentar. Kenapa? Ya artinya kita sudah terbagi dua, believer dan unbeliever. Orang percaya dan orang tidak percaya. Tapi kalau saya yang ditanyakan, ini kan supaya clear, posisi kita kan selalu Zuma datang bertanya dan saya menjelaskan iman saya. Iman saya pun seperti yang sering saya sampaikan di sini, sedikit tambahan saja. Keluar sebentar. Saya beberapa kali deklar di room saya ini sama teman-teman bahwa kami Kristen ini nggak punya pengetahuannya sama sekali. Even saya yang ngomong ini nggak punya pengetahuannya. Saya punya pengetahuannya dari mana? Ya dari Alkitab. Gitu. Jadi apa yang kami baca secara jujur ya, tanpa tendensi macam-macam, apalagi penolakan khususnya. Nah rata-rata akan membacanya dan mengertinya seperti itu. Gitu ya. Jadi balik lagi, siapa yang ketemu sama Paulus di sana? Yesus sendiri declare di ayat 5-nya. Dan itu bukan the second coming. Bukan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua. Nggak bisa dikaitkan ke sana karena tidak masuk. Itu adalah pertemuan khusus dan untuk tujuan khusus seperti yang saya sampaikan di awal. Yaitu kemungkinannya adalah untuk memilih Paulus menjadi the next apostle atau rasul berikutnya. Kemudian dikaitkan tadi dengan apa tadi, Zuma karena agak melebar. Jadi saya coba pegang konsentrasi topiknya apa, isunya di mana, saya tetap mainnya di sana gitu ya. Kayaknya sih itulah, karena mengenai tadi Paulus itu bukan disebut Kristus dan bahwa kami ini bukan disebut Kristus, itu tadi saya sudah bahas sebelumnya. Di terjemahan teks Indonesia tidak seperti itu redaksinya. Silakan. Oke, baik. Saya rasa hal ini
kita tidak perlu panjang di sana ya, karena tadi kan saya bertanya tentang ori teks dengan terjemah. Mungkin abang saya ini lupa. Oke lah. Sekarang begini, ketika tema yang ada, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, saya mengawali dari pengakuan Yesus di dalam Yohanes 14 dan juga Yohanes 12, di mana Yesus mengatakan bahwasanya sekarang penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia itu datang, dilemparkan keluar. Penguasa dunia yang dimaksud Yesus di sini tentu adalah iblis. Dan memang iblis pernah mencoba Yesus di dalam Lukas 4, Matius 4, di mana iblis datang menawarkan segala kemegahan yang ada, segala kerajaan yang ada. Aku akan memberikan semua ini, Yesus, kata iblis, kalau engkau menyembah aku. Nah, Yesus tidak menerima kuasa itu. Yesus tetap aja berpangkuh kepada pekerjaan yang diserahkan oleh Bapa kepada dia. Ketika tawar-menawar, iblis menawarkan kuasa kepada Yesus, Yesus menolak. Lalu di data nomor 12-nya di Lukas 4 ini, di situ diterangkan iblis setelah mencoba Yesus mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat. Jadi iblis ini mengintai terus. Pergerakan Yesus diintai terus oleh Yesus, oleh iblis. Pergerakan Yesus diintai oleh iblis. Kemudian tragedi terjadi. Apa itu? Kita lihat di dalam Lukas 22 nomor 52-53. Yesus klarifikasi. Kata Yesus, sangkamu aku ini penyamun sampai kamu datang ingin menangkap aku menggunakan pedang dan pentungan, padahal setiap saat engkau bersama aku di dalam bait suci. Tetapi, nah tuh, Yesus sambung tuh, tetapi inilah saatmu dan kuasa kegelapan. Artinya, kemarin kamu bersama dengan aku, sama-samanya kita. Tapi kamu tidak menangkap aku, kok sekarang kau datang bawa pedang dan pentungan? Nah, Yesus jawab sendiri, oh ternyata inilah saatmu, saat kuasa kegelapan. Nah, saat kuasa kegelapan itu adalah upaya ingin menangkap Yesus. Sampai Yesus kan berdoa sebelumnya tuh. Di data 43-44. Bapak, biarlah cawan ini berlalu. Tetapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Data selanjutnya, 44. Maka seorang malaikat turun dari langit kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus. Sampai dia semakin serius dalam berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Jadi malaikat turun tuh, memberi kekuatan kepada Yesus. Artinya kehendak Bapa ini apa? Ketika Bapa mengutus seorang malaikat, apakah Bapa mengizinkan Yesusnya untuk disalib? Atau jangan-jangan Yesusnya ini datang kemudian malaikat padanya untuk mengangkatnya ke langit? Karena kenapa? Kehendak Bapa yang harus terjadi sehingga malaikat turun. Dan juga Petrus berkhotbah, Bang. Coba Anda lihat dalam Kisah Rasul 2 nomor 30, 31, 32, 33. Daud kuburannya masih ada di tengah-tengah kita. Daud bernubuat tentang seorang Mesias yang tidak ditinggal di dunia orang mati dan jasadnya tidak mengalami kematian atau kebinasaan. Akan tetapi tangan kanan Elohim mengangkatnya ke atas. Kan itu. Artinya bahwa ya yang disalib ini, yang dibunuh ini siapa gitu kan ya? Yang keluar dari kubur. Ketika dia keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Menurut Yesus, yang memiliki kuasa itu iblis. Kata Yesus, sekarang penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia datang dan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar berarti tadinya dia di dalam tuh. Di dalam sesuatu yang ya sifatnya tersembunyi. Di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15, iblis naik ke awan ingin menyamai Tuhan. Akan tetapi sebaliknya ke dalam dunia orang mati, ke alam kubur,
aku lemparkan engkau. Jadi iblis dilemparkan ke alam kubur. Nah, yang keluar di alam kubur ini dilemparkan keluar. Kalau dia dilemparkan masuk ke kubur, berarti iblisnya harus dilemparkan keluar juga. Yesus mengatakan itu, bahwasanya saatnya kuasa dunia dan saatnya kemudian, kata Yesus, dan saatnya kemudian penguasa dunia ini dilemparkan. Yang keluar dari kubur, dia mendekati mereka, mereka sebagian kemudian datang sujud menghormat, sebagian lagi ragu-ragu. Dia berkata, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Nah, siapa ini yang merasa memiliki kuasa? Sementara Yesus tadinya ketika ditawarkan kuasa itu, Yesus tidak terima. Lalu siapa yang menerima kuasa ini? Silakan Bang. Mungkin kalau untuk hal-hal yang sifatnya sederhana, saya mungkin cuma sepotong tanggapan saja ya, nggak panjang. Kalau Zuma kan mungkin kan banyak narasinya. Untuk hal-hal yang saya lihat cukup sepotong, mohon izin cukup sepotong. Bukan karena saya pelit, enggak. Tetapi memang saya tidak melihat ada hal yang di luar itu yang esensi gitu ya. Nah, contoh kepada pertanyaan tadi yang saya tangkap, tolong koreksi kalau salah. Salah satu poin yang menarik yang saya tangkap tadi, siapa ini? Yesus ini apakah ditentukan untuk binasa atau tidak binasa? Ditentukan untuk disalib atau diangkat ke langit? Kalau saya nggak salah ada narasi tadi atau pertanyaan isu seperti itu. Bagi saya simpel menjawab itu. Yesus ini Yesus yang mana? Seperti apa rancangan Bapa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kehendak Allah sendiri, karena di situ dicatat karena begitu besar kasih Allah, ia mengaruniakan anaknya. Jadi anaknya sang ilahi itu yang turun ke dunia itu adalah karunianya, berarti atas kehendaknya. Jadi yes, jelas kalau itu pertanyaannya, kedatangan Yesus adalah kehendak Allah atau Elohim. Kemudian untuk apa anaknya datang ke dunia? Matius 20 ayat 28. Saya pakai perkataan Yesus sendiri. Yesus berkata di dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan, nah di sini kata kunci, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kehendak Bapa itu relate dengan apa yang dipahami Yesus tentang kehadirannya di muka bumi. Yesus sendiri mengakui secara belak-belakan bahwa ia datang untuk memberikan
Dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam surah-surah Paulus, di dalam kitab Lukas, kitab Yohanes, kitab Markus, ada nggak Yesus sampaikan seperti itu? Atau murni mengatakan harus tergenapi yang ada di dalam Perjanjian Lama tentang dirinya? Silakan. Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Baru tidak ada, karena Perjanjian Baru itu kan tulisan kemudian kesaksian tentang Yesus. Silakan. Kalau Perjanjian Lama, ada nggak boleh membunuh manusia untuk menebus dosa manusia? Sebentar ya. Cek, baik. Berarti giliran saya ya yang menanggapi ya. Tadi karena pertanyaan singkat, saya langsung jawab singkat bahwa di dalam Perjanjian Baru Yesus tidak pernah declare dia menggenapi Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru adalah tulisan kemudian. Jadi Yesus nggak mengacu ke sana, dan salah kalau bicara tentang Yesus mengacu parameternya di Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru itu penggenapan, bukan parameter. Gitu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pernyataan Yesus yang ada di Lukas 24 ayat 44. Tapi nanti kita baca ayat 45. Jadi kita bisa memahaminya secara luas. Apa yang terjadi di sana? Better saya bacakan saja. Lukas 24 ayat 44 dan 45. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku." Jadi sampai situ dulu, ya saya setuju, dan memang seperti itu bahwa Yesus itu menggenapi yang tertulis tentang dia. Di mana? Di kitab ke depan? Bukan. Itu nggak bisa. Makanya kalau Yesus tidak mungkin digenapi di Perjanjian Baru, lebih tidak mungkin lagi digenapi di Al-Quran. Itu clear. Karena kita harus konsisten secara logiknya. Harus konsisten. Jadi kalau Perjanjian Baru sama-sama kita sekarang sebentar ya Bang, sebentar aja. Sebentar ya Bang, mohon izin sebentar aja, 2 menit. Anak saya silakan. Butuh, ada yang harus saya transfer, ternyata dia lagi di jalan. Sebentar ya, sebentar aja, 2 menit. Mohon izin ya, sebentar. Silakan. Jadi teman-teman, waktu ini saya ingin gunakan ketika saudara kita mengatakan kalau di Perjanjian Baru itu tidak, apalagi di Al-Quran, itu sebenarnya pernyataan putus asa itu ya teman-teman ya. Di Al-Quran kan dikatakan bahwasanya Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa orang benar. Perjanjian Lama, Keluaran 23 nomor 78, jangan kau membunuh orang yang benar. Mazmur 37 dan seterusnya, orang benar itu dilindungi. Amsal 21:18, orang benar itu ketika dianiaya digantikan oleh orang fasik, pengkhianat dan seterusnya. Jadi ya justru Al-Quran itu, silakan. Testing, bisa dengar suara saya? Iya, kedengaran Bang, kedengaran. Zuma bisa dengar suara saya? Testing. Kedengaran Bang, kedengaran suaranya. Cek tes. Oke. Tolong ini bro, testing. Iya, suaranya kedengaran Bang. Oke, baik. Sorry ya teman-teman, dan teman-teman yang di sini tadi saya ada sebentar tadi interupsi urusan dengan anak saya di luar. Sorry ya. Jadi saya balik lagi. Ya, yang tertulis berarti sudah tertulis, bukan akan ditulis. Atas dasar itu, maka Perjanjian Baru bukan penggenapan Yesus. Apalagi setelah Perjanjian Baru, termasuk Al-Quran, bukan penggenapan Yesus sama sekali. Ya, kalau kita bermain di logikanya. Nah, jadi yang tertulis apa? Adalah tulisan yang sudah lampau.
Apa tulisan yang sudah lampau? Kita masuk kembali ke ayat 44. Yesus berkata di sana, tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Oke. Nah, saya lanjut dulu ke ayat 45, baru nanti saya bedah di kitab-kitab tersebut. Di ayat 45, Yesus menjelaskan lagi, di situ dijelaskan lagi bahwa lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saya mau jelaskan, bro, bahwa di ayat 45 itu ada satu pesan khusus, di mana di situ ditulis Yesus perlu membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Artinya bagi saya begini, berarti ada sesuatu di sana. Kalau Yesus tidak membukakan lagi, tidak menjabarkan lagi, atau tidak memberikan pengertian apa sih maksudnya, ada kemungkinan murid-murid itu tetap tidak akan mengerti. Itu pemahaman saya kalau membaca ayat 45. Why? Nanti kita buka di ayat 44 di kitab-kitab yang disinggung oleh Yesus tersebut. Jadi kata kuncinya sekali lagi, Yesus perlu membukakan pikiran mereka supaya mereka mengerti apa yang tertulis tentang dia di kitab-kitab yang disebutkan Yesus di ayat 44. Kita harus clear di sana. Nah, ya. Nah, sekarang saya masuk ke ayat 44. Tertulis di mana? Kitab Taurat Musa. Cek. Tes. Saya nge-lag ya? Saya nge-lag? Iya, nge-lag dari tadi, Bang. Oke, sebentar. Apa problemnya? Sebentar. Sampai mana tadi, Bang? Saya ngomongnya itu yang ketangkap sampai mana yang terakhir? Lukas 44. Lukas 24. 45-nya. Data 44. 45-nya belum? 45. 45-nya Sudah. Tadi saya sudah dengar. Oke, sebentar. Sekarang kembali ke 44-nya katanya. Harus tergenapi yang tertulis tentang dia di kitab Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur. Ya, ini kenapa ya? Tampilan saya nggak muncul loh. Ada, cuman nggak gerak. Nge-lag dia, Bang. Betul. Saya juga diinfo sama istri saya. Gambar saya stuck, pertanda saya nge-lag. Tapi suara bisa dengar ya? Iya, kedengaran suaranya. Nah, ini gimana ya? Ini persoalan teknis ini soalnya. Ini sudah di luar pembahasan soalnya. Nggak paham saya. Saya coba matikan kamera. Sekarang saya coba nyalakan lagi. Nah, iya, sudah. Nge-lag nggak? Sebentar. Testing. Enggak, udah bagus. Udah bagus, Bang, udah mulut, bagus. Bang. Vokal, gerakan udah mulut bagus, sama dengan bagus. ini ucapan. Oke. Iya. Sorry ya, ini teknis ya teman-teman, bukan saya ini ya. Iya, ini teknis soalnya. Kalau teknis nggak ada obatnya, nggak ngerti saya. Gitu ya. Oh, di ayat 45 kayaknya tadi belum ya. Saya ulangi lagi 45 ya. Jadi di ayat 45. Bang. Tadi kedengaran 45. Oh, oke. 45 kedengaran ya. Berarti selesai. Jangan saya ulangi lagi maksudnya biar nggak bolak-balik. Siap. Nah, sekarang kita ke 44. Yesus berkata ada tertulis tentang dia di mana? Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kita bedah. Kitab Taurat Musa dulu yang pertama. Tapi ingat ya poinnya ya, Bang. Bagi kami ayat 45 itu penting sekali. Karena dikatakan Yesus membukakan pikiran mereka. Pertanda apa? Itu sesuatu yang harus dijelaskan baru mereka paham. Itu poinnya. Nah, kitab Taurat Musa, pengetahuan umum kitab Taurat Musa itu ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saya buka di Kejadian 1. Kejadian 3. Ini sebagai dasar profetik untuk Yesus. Ya, Kejadian 3 ayat 15. 15. Ya. Dikatakan demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini diberikan gambaran ada perseteruan antara Satan dengan manusia. Di mana di finalnya nanti di puncaknya, maka harus keturunan manusia itu
Itulah sebabnya Yesus sering mendeklar dirinya anak manusia. Harus keturunan manusia itu yang harus memecahkan, mengalahkan dosa dan kejahatan itu. Jalan ceritanya yang dibangun oleh Elohim seperti itu. Jadi nggak pernah Elohim misalnya berkata ya, oh aku cukup mengampuni saja. Nggak cukup. Karena manusia jatuh dalam dosa atas tanggung jawab sendiri, dan manusia itu harus keluar memperbaiki kesalahannya dari kalangan mereka sendiri, dari ras mereka sendiri. Itulah kaitannya dengan ayat 15, bahwa keturunan perempuan itulah yang akan meremukkan kepala ular itu, yang melambangkan mengalahkan kejahatan itu. Di kitab Taurat Musa. Kemudian masuk ke kitab nabi-nabi, ya, ke nabi-nabi. Kita buka di Yesaya 53. Mungkin saya nggak akan sebutkan semua, hanya perwakilan-perwakilan saya saja, tetapi intinya apa yang disebutkan Yesus itu ada di dalam kitab-kitab tersebut. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ada lagi sebetulnya di luar itu, tapi ayat 3 sampai 5 dulu deh. Saya bacain. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemudian yang terakhir Mazmur 22. Ya, Mazmur 22 ayat 1, 6 sampai 8. Saya coba buka. Mazmur 22 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini dikutip atau diucapkan oleh Yesus. Saya nggak tahu Yesus apakah sengaja mengucapkan itu untuk meniru Mazmur atau tidak. Tetapi ya secara pemahaman umum, apa yang diucapkan Yesus itu menggenap yang tertulis di Mazmur 22 ayat 1. Kemudian dikatakan di ayat sebentar ya, mungkin itu ya, Mazmur 22 ayat 1. Kemudian disebutkan di ayat 16 sampai 18. Coba saya cek dulu, relate enggak? 16 sampai 18. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi ada beberapa lagi, tapi cukup mungkin di situ dulu ya, sebagai perwakilan saja. Ucapan Yesus di dalam tadi Lukas 24 ayat 44 dan 45. Saya rangkum ya, saya rangkum. Yesus berkata bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa tadi sudah saya bacakan, dalam kitab nabi-nabi saya ambil dari Yesaya, dan kitab Mazmur belum ya tadi ya, sorry Mazmur 22 sudah tadi. Oh sorry Mazmur ya, sorry Mazmur sudah. Jadi 3 perwakilan saja lah, nggak usah banyak-banyak dikutip. Itu semua dalam apa yang kami pahami menggambarkan sangat tentang simbolik tentang Yesus. Bahkan ada yang cukup dekat sekali. Contoh membagi undi, membuang undi akan pakaiannya. Kemudian ditempatkan di antara penjahat, dia tertikam, tangan dan kakinya ditusuk, lalu dia berteriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu semua tertulis di sana. Tapi kalau maksudnya, kalau poin teman-teman yang bukan Kristen adalah, oh dia harus dikatakan Mesias, dia harus dikatakan Yesus, saya rasa itu bukan nubuatan. Ya silakan kalau persepsi seperti itu, tetapi kami membacanya sesuai dengan pesan Alkitab itu sendiri dan pesan Yesus sendiri. Karena ini Yesus yang berpesan, kecuali Paulus yang merekayasa, terus yang merekayasa, ini enggak.
Yesus sendiri yang berkata bahwa semua itu tertulis di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Gitu. Oke. Penjelasan untuk yang gitu. Silakan. Iya, baik Bang. Kalau sistem yang saudara saya pakai ini adalah sistem cocok mencocokkan kan gitu ya. Artinya banyak data yang harus kita sajikan sebagai pertanggungjawaban cocok mencocokkan ini. Daniel, kemudian Yeremia, kemudian kitab-kitab lain. Nah, sekarang dari 3 item tadi ini, di data nomor 46-nya di situ kan bahwa Mesias harus bangkit di hari ketiga. Di data Lukas 24, 44, 45, 46, Mesias ini harus bangkit pada hari ketiga. Saya ingin tahu aja nih, kalau ini ternyata nggak ada juga, karena kalau hanya untuk mengambil mencomot itu banyak data yang justru orang benar itu tidak boleh dibunuh. Yesus seorang benar, yang harus dibunuh itu adalah pengkhianat, orang fasik kan gitu. Apalagi Paulus sudah membuka pintu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah dia kan gitu. Terkutuklah dia yang mati di atas, yang digantung di atas tiang salib. Nah, kalau kita merujuk ke situ, siapa yang mati digantung tiang salib? Pelaku dosa besar, orang yang dikutuk oleh Elohim. Dan Yesus tidak mungkin itu kan. Yesus tidak memiliki dosa, Yesus tidak dikutuk oleh Elohim. Jadi mustahil. Tapi bukan ke situ poinnya. Di data 46, di situ dikatakan Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Saya ingin tahu, simpel aja. Apakah ada di Taurat, di kitab Nabi-Nabi, dan juga dalam kitab Mazmur, Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga? Ada nggak seperti itu tertulis dalam 3 komponen kitab tersebut? Kalau ada, kita lanjut diskusinya. Tapi kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup Bang. Waktu saya juga di Makassar ini, makanya saya minta 16.30 tadinya. Silakan. Oke. Yang secara eksplisit 3 hari nggak ada. Tetapi yang menjelaskan tentang ia tidak ditinggalkan binasa di dalam dunia orang mati ada. Jadi sekali lagi 3 hari nggak ada. Oke. Saya rasa kita selesai di sini dulu Bang. Nanti kita lanjut lagi di lain waktu ya. Ya. Nanti di lain waktu. Jadi kalau misalnya tadi tidak ada secara eksplisit dikatakan masih tanda tanya besar yang keluar pada hari ketiga dari kubur ini belum bisa kemudian menjadikan kami murid. Untuk sementara ini seperti itu Bang. Nanti kita lanjut ya. Oke Bang ya, makasih ya Bang Theo. Ya, oke. Sama-sama. Thank you sudah mampir ya, Zuma. Oke, thank you. Iya, oke. Makasih, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat makasih. Saya pamit undur diri. Selamat sore menjelang malam. Jaya Indonesia Selamat kita, Bang. Sore. Oke, sip. Oke.